Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Yeni Lestari dari jurusan Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas. Seperti video-video sebelumnya, saya akan mereview buku yang berjudul Munculnya Elit Modern Indonesia. Sebelum kita bahas mengenai isi bukunya, alangkah baiknya kita mengetahui identitas buku tersebut. Baik, buku Munculnya Elit Modern Indonesia ini memiliki judul asli The Emergence of the Modern Indonesian Elite, ditulis oleh Robert Van Nieuw dan di Indonesia diterjemahkan oleh N.Y. Zahara Deliarno. Di Indonesia sendiri dicetak pertama kali pada tahun 1984, memiliki sekitar 369 halaman dan memiliki 4 bab di dalamnya. Baiklah, kita lanjut ke pembahasannya. Karena banyaknya subtema di dalam buku ini, pada kesempatan kali ini saya akan membahas bab 2 mengenai politik etis kolonial dalam teori dan praktek. Hutang budi yang dicanangkan oleh Van Deventer dalam pidato-pidatonya yang memberikan sokongan terhadap tanah jajahan yang memerlukan bantuan dari negeri jajahan. Pidato Ratu Belanda bulan September tahun 1901 menunjukkan semangat Kristen. Ia mengatakan bahwa kewajiban yang luhur dan tanggung jawab moral untuk rakyat Hindia Belanda. Pesan ratu itu menjadi pelopor terbentuknya politik etis jajahan, karena dalam pesan itu menyatakan dengan keprihatinan terhadap ekonomi yang buruk di Hindia Timur dan meminta untuk memeriksa kondisi tersebut. Pada tahun 1902, Eden Brooke, seorang menteri yang baru kembali dari Timur, menghadapi suatu masalah di Jawa. Pada saat itu terjadi kegagalan panen dan masyarakat berpotensi menderita kelaparan. Dengan pengalamannya kembali dari Timur tadi, ia memiliki gagasan semacam konsep seperti ini. Selama 25 tahun terakhir, penduduk Jawa bertambah sekitar 40%. Tanah sawah hanya bertambah 23%. Artinya, penghasilan rata-rata orang menurun. Maka dengan pernyataannya tadi, ia mengajukan 3 solusi. Yang pertama, pengembangan industri untuk kelompok pribumi. Yang kedua, memperbaiki dan menambah sistem irigasi. Yang ketiga, melakukan transmigrasi. Konsep yang diajukan oleh Menteri Eden Brooke ini ada yang mendukungnya. Konsep ini merupakan suatu konsep prosedur yang lambat. Van Deventer menjadi tokoh yang berperan dalam pergerakan etis. Ia melakukan pidato-pidato, menggerakkan konsep-konsepnya sendiri. Begitu juga dengan tokoh lain yang memiliki niat yang baik, sehingga menimbulkan semangat dalam menjalani misi yang menyebarkan kebijaksanaan yang baru. Dengan ini, Van Deventer dijuluki sebagai Bapak Pergerakan Etis. Ia menempatkan kesejahteraan penduduk asli di atas segala-galanya dan seorang penentang kemiskinan di Jawa yang paling gigih, yang menyerang praktek-praktek pemerasan yang dilakukan kultur stelsel dan penanaman tebu. Nah, pada abad ke-20, orang-orang telah mulai bekerja mengembangkan semangat politik etis. Contohnya seperti K.F. Hull, meninggal pada tahun 1896. Ia adalah seorang Huani yang prihatin terhadap orang Jawa. Melalui nasihatnya kepada pemerintah dan melalui bantuannya langsung dalam bidang pertanian kepada orang Sunda, yang menunjukkan sejumlah pamong yang berusaha sekuat tenaga memperbaiki negeri. Contoh lain adalah Snow Horcrux dalam konsep-konsepnya tentang memberi pendidikan kepada elit pribumi dalam tradisi yang paling baik di Barat yang berpengaruh luas dalam masyarakat Indonesia, di mana orang-orang di bawah lindungannya menjadi tokoh-tokoh yang penting.
yang sering disebut-sebut menjadi politik etis adalah C.H. Abindano. Di tahun 1900, ia diangkat menjadi direktur pendidikan di Hindia Timur, yang dengan bantuan istrinya, dia memberikan rangsangan yang menimbulkan kesadaran pada angkatan muda. Contohnya seperti pemuda Abdul Muiz yang menjadi salah satu pemimpin Sarekat Islam dan Raden Ajeng Kartini. Korespondensi ini menimbulkan emansipasi wanita Indonesia yang akhirnya mendirikan sekolah-sekolah wanita. Sekolah ini menghasilkan wanita-wanita muda yang berpendidikan barat dan bersama-sama dengan pemuda-pemuda elit Indonesia yang berpendidikan berada dalam suasana kehidupan masyarakat yang berubah. Nah, orang yang dianggap kaum etis adalah sebagai pendorong. Mereka yang ingin berpacu dengan perkembangan, mereka berusaha merangsang, mereka diilhami sifat dinamis, mereka digerakkan oleh sifat optimis dan kepercayaan mereka sendiri. Dalam 20 tahun abad pertama, tidak ada kebijaksanaan apapun atau ketentuan yang sepenting politik etis. Kebijakan politik etis ini menjadi latar belakang kesadaran pemuda Indonesia sehingga munculnya pemuda-pemuda yang mendirikan organisasi kepemudaan. Dalam hal ini menjadi satu masalah bagi negeri penjajah itu sendiri. Nah, itu saja review buku dari saya. Semoga bermanfaat apa yang saya review mengenai politik etis ini. Sekian, wassalamualaikum.